Pemirsa, pendakwah Okky Stiana Dewi mendadak jadi sorotan publik setelah potongan ceramahnya viral di media sosial. Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama ibu sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama ibu sama bapak. Ya, ceramah Okky dalam potongan video tersebut dianggap menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dalam video yang beredar yang diunggah di akun TikTok @okkystianadewi13 itu, Okky menceritakan sebuah kisah yang ia katakan sebuah kisah nyata dari Jeddah, Arab Saudi. Dalam video tersebut, Okky mengisahkan tentang pasangan suami istri yang tengah bertengkar. Sang suami marah kepada istrinya hingga akhirnya memukul sang istri. Lebih lanjut, Okky bercerita bersamaan dengan pertengkaran yang tengah terjadi, ibu dari si istri yang tak lain sang mertua datang berkunjung. Dengan mata sembab, si istri membuka pintu. Tentu sang suami khawatir istrinya bakal mengadu atas pemukulan yang ia lakukan. Alih-alih khawatir, nyatanya sang istri tak melaporkan perbuatan suaminya kepada sang ibu. Melihat itu, sang suami luluh karena semestinya sang istri bisa saja mengadukan perbuatannya. Suaminya dari kejauhan, ya Allah, nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, gak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah, luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Dalam ceramahnya, Okky juga menyebut tak perlu cerita yang sekiranya menjelekkan pasangan kita sendiri. Video tersebut sontak menuai pro kontra dari warganet. Jadi nggak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita. Ya, sebagian netizen diantaranya ada yang menilai Okky menormalisasi adanya KDRT di rumah tangga. Hingga saat ini, pihak Okky belum memberikan tanggapan terkait potongan video ceramahnya yang viral. Beberapa pesohor tanah air pun turut memberi komentar terkait potongan video ceramah Okky. Mulai dari aktris Permadi, YouTuber Deddy Corbuzier, hingga politisi perempuan Samara Amani Alatas. Melalui akun Instagram pribadinya, Samara langsung mengunggah video tanggapan terkait isi ceramah Okky. Menurut Samara, jika ada tindak KDRT, hal tersebut masuk dalam tindak pidana. Dalam captionnya, Samara juga menulis, tolong jangan normalisasi kekerasan atas nama menutupi aib. Pernikahan yang baik itu penuh kasih, bukan yang membiasakan kekerasan. Jangan pernah menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Kalau ada suami mukul istri, itu adalah KDRT. Dan KDRT adalah tindak pidana. Jadi lapor ke polisi karena itu adalah persoalan serius, bukan persoalan berlebihan. Selain lapor ke polisi, korban KDRT juga bisa mengakses pendampingan melalui Komnas Perempuan. Mengadu Komnas Perempuan atau melapor ke polisi bukan membuka aib suami. Karena pelaku KDRT adalah pelaku tindak pidana. Ini bukan aib, tapi tindak pidana loh teman-teman. Ya, video potongan ceramah Okky ini juga ramai di Twitter dan panen kecaman. Meski tak sedikit pula yang mencoba memahami dan membela konten ceramah Okky dengan dalih memperhatikan konteks ceramah. Jika kalian terus-menerus berada dalam relasi pernikahan di mana kalian terus menjadi korban KDRT, segera tinggalkan. Artinya kalian menikah dengan pasangan yang abusif.
Dan pasangan yang abusif tidak akan mendadak jadi cinta sama kalian hanya karena kalian diam. Nah mungkin di sini poinnya adalah contoh yang diberikan sama ustazah itu dinormalisasikan gitu. Maksudnya diartikan normalisasikan KDRT. Padahal kalau misalkan laki-laki yang memang memiliki iman dan ilmu gak akan mau mukul istrinya. Walaupun di Islam pun ada kayak anjuran kepada anak atau kepada istri atau kepada suami, kepada keluarga itu boleh dipukul, bukan di muka ya, dipukul ketika memang tidak bisa lagi dibilangin. Jadi ada tahap untuk nasehatin orang dalam Islam gitu. Gak langsung serta-merta Islam tuh mukul, Islam tuh kasar, gak kayak gitu sama sekali enggak. Makanya kalau misalkan emang ada ilmu, ada iman, ya nggak bakal mukul istri, sesalah apapun istrinya, pasti bakal tetap dibilangin dengan baik-baik. Karena bagaimanapun juga istri itu kan ngambil ya, sebagai seorang suami itu ngambil istri, ngambil anak orang buat dinafkahi, buat dilindungi, sama kayak dulu bapaknya ngelindungin dia gitu. Jadi pesan yang disampaikan sama Ustazah Oki itu bukan tentang normalisasi KDRT, tapi tentang menjaga aib, pentingnya menjaga mulut gitu. Polemik yang terjadi pada Ustazah Oki menurut saya untuk urusan menjaga aib seorang suami itu sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hanya saja poin yang atau contoh yang dihadirkan oleh Ustazah Oki itu jauh dari hal yang positif ya, karena kekerasan dalam rumah tangga itu adalah hal yang berhubungan dengan hukum, yaitu KDRT. Kalau misalkan yang jadi contoh itu Ustazah Oki misalkan hal yang lain, mungkin bisa dimaklumi. Oki juga sempat memberi nasihat untuk sang adik jelang pernikahannya agar menjadi istri yang baik. Kalau Ricis memang sekarang karena sudah menikah dengan Bang Rian ya, kalau dulu kan hampir tiap hari itu WhatsApp kakaknya gitu kan, ada apa-apa nanya sama kakaknya. Tapi sekarang memang karena sudah menikah dengan Bang Rian, jadi dia sudah punya tempat untuk bersandar dan bercerita. Tapi memang seperti itu kan, seorang istri yang sudah menikah akhirnya jadi punya tempat untuk bercerita, tempat untuk curhat. Ya alhamdulillah. Awal-awal saya ngerasa ada saya kemana nih gitu ya, cuma lama-lama sudah mulai terbiasa dan memang sekarang alhamdulillah juga Ricis dikaruniai suami yang dekat dengan keluarga ya. Jadi saya selalu mengatakan saya nggak kehilangan adik sih, tapi saya nambah adik baru gitu, adik ipar baru gitu. Tapi terkait ceramah terbaru Oki, netizen menyindir jika Oki Stiana belum mengalami KDRT hingga bisa dengan mudah memberi gambaran lewat cerita yang konon terjadi di Jeddah tersebut. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang penuh kasih dan setara, bukan pernikahan yang menormalisasi kekerasan. Pertama menurut saya itu pesan tersiratnya adalah menjaga aib pasangan. Gak cuma istri menjaga suami, tapi suami juga menjaga aib istri. Kenapa istri yang harus dianalogikan? Karena memang sebagai perempuan saya pun merasakan ketika emosi saya butuh bercerita, butuh menyuarakan apa yang sedang saya rasakan. Bisa jadi ke teman atau ke yang lain, itu bisa membeberkan aib gitu kan. Tapi dalam Islam pun diatur gitu, ketika kita merasakan kesal atau merasakan emosi dengan pasangan kita, kita boleh bercerita. Kemana? Ke orang tua pasangan kita, bukan ke orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua pasangan bisa ngasih tahu anaknya, tapi kalau orang tua kita pasti membela kita. Yang terjadi adalah pertengkaran, permusuhan, dan perceraian. Perceraian itu boleh, tapi dibenci banget sama Allah. Itu yang dikhawatirkan terjadi ketika aib bisa melebar kemana-mana.